Saya akan khotbahkan dengan judul besar, Serving is Blessing. Saya rindu setiap jemaat Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi, dan kemudian setelah mengalami Tuhan, kita itu tahu bahwa kita dipanggil bukan hanya datang ke ibadat, tapi menjadi bagian di dalam gereja Tuhan. Ya, terlibat di dalamnya, dan kita bisa melihat bahwa ketika kita terlibat di dalamnya, kita melayani, kita melihat pelayanan itu sebagai sebuah berkat, bukan lagi sebuah kewajiban, sebuah tuntutan yang harus didorong-dorong gitu ya. Saudara pernah nggak lihat seorang anak yang kalau disuruh makan itu susah banget gitu ya. Kalau disuruh tidur susah banget, padahal itu sesuatu yang memang sudah seharusnya seorang anak itu lakukan. Tanggung jawab sehari-hari, disuruh berhenti main game, susah banget gitu ya. Saya ajarin anak-anak saya ada limit, ada waktunya berhenti, boleh tapi ada waktunya berhenti. Ada waktunya kita mengerjakan tanggung jawab, kerjakan PR dulu baru boleh main game gitu ya, atau boleh nonton TV. Makan dulu dihabiskan, lakukan tanggung jawabmu, boleh kok kamu main sama temen gitu ya. Tuhan itu tidak membuat kita itu terkungkung. Tuhan itu membuat kita bisa menikmati hidup, tapi di dalamnya ada tanggung jawab yang kita itu juga perlu lakukan dan ambil bagian. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-7, ada satu ayat firman Tuhan yang juga akan kita belajar di sini. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-47. Judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus. Yesus datang makan di rumahnya. Satu kali Yesus diundang sama seorang Farisi namanya Simon. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, dia berpikir seolah-olah Yesus itu nggak tahu. Dengan Yesus membiarkan perempuan ini melakukan apa yang dia lakukan, orang Farisi berpikir kalau Yesus tahu orang ini berdosa, pasti Yesus itu akan menyingkir. Yesus itu akan menolak, Yesus akan menghindari. Tapi kenyataan bahwa Yesus tidak menghindari wanita ini, tidak menghindari dan tidak menyuruhnya pergi. Jangan-jangan Yesus nggak tahu padahal perempuan ini terkenal berdosa. Tapi kebenarannya Yesus tahu nggak? Yesus bukan cuma tahu siapa wanita ini, Yesus tahu apa yang orang Farisi itu pikirkan. Dan ketika Yesus tahu, Yesus berkata seperti ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.
Saudara, ini sebuah cerita dan bukan perumpamaan. Ya, ini cerita yang memang terjadi ketika Yesus ada di muka bumi. Yesus datang ke sebuah rumah di mana dia memang diundang ke sana, namanya Simon, orang Farisi. Orang ini adalah seorang pemuka agama. Yesus datang untuk berfellowship dengan dia. Tapi ketika Yesus datang ke rumahnya, ada sebuah kejadian, ada seorang wanita, dan tentunya di sana bukan hanya Yesus, ada orang-orang lainnya. Seorang wanita berdosa ini menghampiri Yesus, menyeka Yesus, dia menangis, dia meminyaki Yesus dan sebagainya. Itu sesuatu yang sebenarnya wajar gitu ya, bukan sesuatu yang wah kok gitu banget gitu ya. Karena apa? Karena seharusnya seseorang yang datang ke rumah lainnya, orang itu menyambut dengan apa? Membasuh kakinya. Membasuh kaki itu sesuatu yang sebuah welcoming, sebuah hospitality yang dilakukan oleh seorang tuan rumah harusnya. Tapi di sini ditulis Simon tidak melakukannya. Meminyaki kepala, kalau sudah baca di Mazmur, di banyak kitab di Perjanjian Lama, meminyaki itu juga sebuah sambutan. Berarti menghargai orang yang datang sebagai tamu dan menganggap orang ini penting sehingga dikasih minyak gitu ya. Kemudian dicium, kalau zaman sekarang tuh mungkin cipika-cipiki, menyambut seseorang dan menganggap orang ini dekat. Tapi hal-hal yang sebenarnya basic ini Simon tidak lakukan. Dan kalau saudara baca, Simon itu dibandingkan dengan wanita berdosa ini. Ya, Simon ini dibandingkan dengan wanita ini. Kamu tidak melakukan, dia melakukan. Kamu gak lakukan ini, dia melakukan itu. Saudara, Yesus memberikan perbandingan. Dan kalau saudara perhatikan di kitab Injil, Yesus itu setiap kali mengajar, ya sering kali, tidak selalu tapi sering kali Yesus itu memberikan perbandingan. Ya, saya ingatkan saudara contoh perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Yesus memberikan perbandingan dari 3 orang. Seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Gitu ya, dari 3 respon yang berbeda Tuhan ngomong siapa yang paling benar, siapa yang seharusnya ditiru, ya orang Samaria yang baik hati. Kemudian ketika Yesus menceritakan tentang perumpamaan seorang anak yang hilang, Yesus membandingkan antara yang bungsu dan yang sulung. Ya, dua-duanya bisa dipelajari plus minusnya. Kemudian ketika Yesus bercerita tentang pengampunan, Yesus membandingkan antara orang yang berhutang kepada seorang raja dengan orang yang berhutang kepada temannya. Bagaimana respon masing-masing. Ketika Tuhan menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi, Tuhan berkata, aku tidak mendapati iman sebesar ini di antara orang Israel. Yesus membandingkan antara iman orang Romawi ini, perwira Romawi ini, dengan seluruh orang Israel. Saudara, ketika Yesus mengajar kita, seringkali Yesus itu memberikan contoh-contoh yang baik dan yang buruk, dan dengan demikian meminta kita bisa memilih mana yang benar. Itu seperti saya mengajak anak saya gitu ya. Saya ajak ke mall misalnya, terus ada anak itu tantrum, saya kan ngomong sama anak saya, coba lihat, menurutmu itu bagus enggak? Anak saya akan berkata enggak, oke. Berarti kamu tahu kan gak boleh kayak gitu. Kalau saya ajak anak saya pergi ke mall atau kemana gitu ya, lihat anak yang sikapnya bagus, coba lihat anak itu nurut sama orang tuanya, anak itu makannya makan sendiri gitu ya, gak pakai disuapin, bagus enggak? Bagus, oke. Berarti kamu tahu gak apa yang mama harapkan? Ya, jadi kayak orang itu. Saudara, seringkali Tuhan mengajari kita dengan memberikan contoh-contoh dan membandingkan, tapi respon itu dikembalikan ke kita. Tuhan mengajar kita untuk memilih apa yang kita tahu Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini, saudara? Simon itu adalah orang yang mengundang Yesus, dia tuan rumahnya. Sama seperti ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengundang Tuhan untuk hadir. Di sebuah gereja kita mau Tuhan itu hadir gitu ya. Apakah kita itu datang dengan
sikap hati yang menyambut Tuhan dan memberikan sesuatu untuk Tuhan. Saudara, perempuan ini datang itu enggak sekedar lewat, ada apa ya rame-rame gitu ya. Mampir enggak. Perempuan ini datang, ditulis di sini, dia dengar Yesus ada di rumah itu dan dia datang dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Enggak mungkin itu enggak sengaja. Pasti dia tahu dan dia mempersiapkan sebuah persembahan untuk Tuhan. Dia mempersiapkan hidupnya, dia mempersiapkan dirinya dan juga apa yang dia punya untuk dia datang kepada Tuhan. Saudara, perempuan ini datang kepada Tuhan enggak sekedar ya memang karena kepingin datang aja gitu ya. Dia datang dengan sengaja dan dengan sebuah pemberian dirinya sendiri dan juga persembahan berupa buli-buli minyak wangi itu yang sudah dipersiapkan. Dia juga tahu tujuan dia datang. Dia datang bukan sekedar pengen lihat Yesus, tapi dia datang untuk mengekspresikan kasih yang dia sudah alami lebih dulu. Orang ini ketemu Yesus dan mengalami Yesus bukan pertama kali. Dia mengalami kasih karunia Tuhan dulu. Dia tahu dia diampuni, dia tahu dia siapa. Dia tahu dia orang berdosa, dia tahu dia sudah diampuni. Dan karena itu dia itu datang untuk mengekspresikan apa yang dia alami di dalam. Dia merasa dikasihi, oleh sebab itu dia mengekspresikan kasih dengan apa yang dia bisa lakukan. Dia menyadari siapa dirinya, terlihat dari bagaimana dia bersikap. Saudara, bedakan dengan Simon gitu ya. Yesus itu tahu apa yang ada di dalam hati Simon. Yesus itu bahkan memberitahu, Simon, sikapmu itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatimu. Ya, dan ketika Yesus mengajar Simon, Yesus memberikan juga sebuah perumpamaan gitu ya. Ada dua orang berhutang yang dua-duanya ini tidak sanggup membayar. Jadi garis bawahi dua orang berhutang, garis bawahi kata berhutang. Saudara, Anda dan saya itu sama. Ketika Yesus berbicara kepada Simon, apa yang Yesus katakan kepada Simon itu exactly the same. Persis dengan kondisi kita hari ini. Anda dengan orang di sebelahmu, Anda dengan orang lain yang ada di tempat ini, kita itu sama. Kalau bisa dibilang ada berapa di sini? 250 orang ya yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Kita semua sama. Kita ini adalah orang yang berhutang. Kenapa? Karena kita ini sudah terjual oleh dosa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa sebagai manusia yang sudah berdosa. Dan di sini ditulis karena mereka tidak sanggup membayar. Mau hutangnya berapapun, the main point itu bukan jumlah hutangnya sebenarnya. Main poinnya adalah tidak sanggup membayar. Mau cuma hutang 100.000, mau hutang 1 miliar, dua-duanya intinya nggak bisa bayar gitu kan. Dua-duanya harus ditaruh ke algojo kalau di firman Tuhan di cerita yang lain. Harus disiksa sampai lunas, bisa ngelunasi. Gimana ceritanya? Orang gak disiksa aja gak lunas-lunas, apalagi disiksa kan gak bisa lunas. Tapi kadang-kadang kita itu lupa diri, lupa siapa kita. Yesus mengingatkan Simon, Simon, kamu dengan perempuan berdosa ini tuh sama-sama orang berhutang yang gak bisa bayar. Yang satu hutang 50, yang satu hutang 500 kata firman Tuhan. Tapi mau hutang berapapun, the point is gak bisa bayar dua-duanya. Dan ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Dan Simon itu menurut saya jawabannya salah. Walaupun benar di satu sisi gitu ya. Tuhan bilang siapa yang lebih mengasihi dia? Ia yang dihapus lebih banyak hutangnya. Betul pendapatmu, Yesus itu baik sekali. Padahal harusnya apa? Ya dua-duanya harus sama-sama mengasihi. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama gak bisa bayar kok. Kenapa yang satu lebih mengasihi, yang satu enggak lebih mengasihi? Karena dia itu merasa lebih baik. Yang dibayar hutangnya cuma 50 merasa aku cuma dikasih 50. Dia lupa bahwa gak peduli berapapun harganya, berapapun hutangnya, dia gak bisa bayar.
Kita nggak bisa membandingkan diri kita itu, aku lebih benar dari orang lain. Aku lebih, Tuhan mengampuni aku lebih sedikit daripada orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang koruptor misalnya. Kita merasa aku orang Kristen yang lebih baik. Berarti kalau begitu kita sama seperti Simon. Dan orang yang demikian, orang yang tidak menghargai kasih Tuhan, oleh sebab itu terlihat dari apa? Dari bagaimana dia memperlakukan Tuhan. Makanya kemudian Tuhan itu ngomong sama Simon, lihat bagaimana kamu memperlakukan aku, ya kan? Karena Simon itu berkata bahwa yang cuma dikasih 50 atau dibayar 50 hutangnya itu berhak untuk tidak lebih mengasihi. Dan dengan dia berkata demikian, dia itu menjelaskan tentang dirinya sendiri bahwa dia tidak lebih mengasihi Yesus daripada perempuan berdosa ini. Dan Yesus membetulkan perkataannya, betul, makanya kan, betul kan yang kamu bilang? Dan ternyata benar kan, aku datang hari ini, kamu tidak mencium aku, kamu tidak meminyaki kepalaku, kamu tidak membasuh kakiku. Sedang wanita ini, dia yang tahu betapa dia diampuni, betapa dia dikasihi. Dia itu melakukan semuanya sebagai ekspresi apa yang dia alami di dalam. Saudara, saya rindu Anda dan saya belajar dari cerita ini. Ya, siapakah kita di cerita ini? Simonkah kita atau perempuan berdosa inikah kita? Bukan tentang apa yang sekedar kita lakukan, tapi apa yang kita alami dulu di dalam hati ini. Siapa Yesus di dalam hati kita? Sudahkah Anda mengalami kasih Yesus secara pribadi? Kasih yang kita alami dari Tuhan harusnya itu mengubahkan hati kita, dan itu terlihat dari bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan. It shows our heart. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan itu menjelaskan siapa Tuhan dan apa yang kita alami dengan Tuhan di dalam hati kita. Oleh sebab itu poin yang pertama yang saya mau kita semua alami adalah, saudara, Anda perlu mengalami kasih itu secara pribadi. Saudara harus tahu siapa kita dan siapa Tuhan, apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupmu. Bisakah Anda itu menceritakan dengan sepenuh hati apa yang Yesus sudah pernah lakukan bagi Anda? Orang yang tahu bahwa ia dikasih Tuhan, dia gak mungkin tinggal diam. Saudara, Anda datang ke gereja, jangan sekedar jadi orang yang datang dan pulang. Jadilah orang yang kalau Anda sendiri alami kasih Tuhan, Anda bisa describe, Anda bisa jelaskan, Anda bisa ceritakan, dan bahkan Anda itu punya dorongan yang tidak bisa ditahan untuk Anda melakukan sesuatu bagi Tuhan. Hanya orang yang belum benar-benar mengalami kasih Tuhan, ya, atau menganggap dia hanya diampuni sedikit, orang itu dia tidak akan punya dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Lukas 18 ayat 9-14. Ada sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perempuan ini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Mungkin kita berpikir bahwa aku baik-baik saja hidupku, aku gak koruptor kayak orang yang masuk penjara itu. Aku bukan pembunuh seperti yang ada di berita, aku bukan pezina seperti orang pelakor itu gitu ya, dan sebagainya. Aku orang baik-baik saja. Jangan sampai kita merasa bahwa karena aku ini orang baik-baik saja, I don't need to do anything to God gitu ya. Aku gak merasa perlu melakukan sesuatu untuk Tuhan karena aku sudah menjalani hidup yang baik. Aku berpuasa 2 kali seminggu, kata orang Farisi ini dalam hati. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku sudah memberi untuk Tuhan, sudah bayar perpuluhan, kurang apa lagi, aku sudah baik.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." "Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain, yaitu orang Farisi itu, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini bukan tentang aktivitas pertama-tama, ini tentang hati kita. Ini tentang hati kita, saudara. Orang Farisi ini fokus kepada apa yang dia sudah lakukan. Aku sudah begini, aku enggak begitu gitu ya. Sehingga aku enggak perlu melakukan lebih untuk Tuhan. Dan bahkan dia merasa bahwa Tuhan yang butuh aku enggak butuh Tuhan, Tuhan yang butuh aku. Saudara, sedangkan orang pemungut cukai ini, dia datang, "Tuhan, kasihanilah aku ini butuh Tuhan." Dan ketika saya percaya ketika dia mengalami kasih karunia Tuhan, pemungut cukai ini akan menjadi orang yang paling pertama melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah dibenarkan Tuhan. Saudara, saya mendorong Anda hari ini, kalau Anda tahu bahwa Yesus mengasihimu, kalau engkau sudah mengalami kasih Tuhan itu, belum ngomong tentang pertolongan Tuhan, bicara tentang kasih karunia Tuhan, Anda merem mata hari ini gitu ya. Kalau Anda percaya Yesus, ya Anda menghembuskan nafas terakhir, Anda langsung pindah ke alam yang baru namanya surga. Dan itu hanya dialami oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus dan terima keselamatan. Dan keselamatan itu cuma-cuma. Bagi Anda gratis. Saya beritahu, kasih karunia itu enggak gratis, saudara. Kasih karunia itu dibayar sama Tuhan. Kasih karunia itu enggak gratis, kita yang terima gratis. Kita yang enggak bayar masalahnya. Tapi ada yang bayar. Dan yang bayar itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi jangan gara-gara gratis kita menyepelekan. Jangan gara-gara gratis kita itu enggak tahu seberapa besar yang Yesus sudah bayar bagi kita. Kalau Anda ngalami kasih karunia itu sendiri, saudara-saudara enggak akan tinggal diam dan hanya sekedar datang, beribadah dan pulang. Saudara akan punya dorongan yang kuat. Tapi kalau hari ini Anda belum punya dorongan itu, saya ulangi poin yang pertama, alami dulu kasih karunia Tuhan. Kenali dulu kasih karunia Tuhan. Anda ada di gereja tidak hanya sebagai orang Kristen. Anda ke gereja jangan hanya karena Anda orang Kristen. Ya kan? Iya, karena aku orang Kristen ya aku ke gereja. Masa aku ke tempat ibadah yang lain? Jangan seperti itu. Aku ke gereja karena aku ini tahu Yesus sayang sama aku dan aku sudah mengalaminya. Dan aku gak mau sekedar orang yang sekedar datang ke gereja, menerima. Jadikan resolusi tahun ini, Tuhan, aku mau memberikan hidupku untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukur. Saudara, saya dorong Anda hari ini yang belum terlibat pelayanan, ayo layani Tuhan. Ayo layani Tuhan. Melayani sebagai bentuk ucapan syukur. Melayani sebagai bentuk syukur Anda bahwa hidupmu itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu, hidupmu itu kalau diselamatkan ngomong tentang nanti setelah kita meninggal, tapi sepanjang di muka bumi ini betapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Apakah kita mau menganggap sepi semuanya dan menganggap itu sebuah sudah keharusan Tuhan nolong aku? Saudara, kalau seperti itu kita sama kayak orang Farisi. Aku merasa ya gak butuh itu semua karena aku sudah jadi orang baik-baik. Saudara, sampai kapanpun kita ini butuh Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, ditulis di sini karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kenapa ditulis demi kemurahan Allah? Ini Roma 12 ayat yang pertama ini sebenarnya menjelaskan atau respon dari Roma 1 sampai Roma 11. Roma 1 sampai yang ketiga itu bicara tentang keberdosaan manusia.
manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan gak bisa melakukan apapun untuk membayar dosanya. Saudara, mau kita berbuat baik, bahkan menjual seluruh harta kita untuk orang miskin pun, itu gak bisa membeli keselamatan, saudara. Karena itu Yesus tahu dan Yesus datang ke muka bumi untuk membayar. Itulah kemurahan Allah. Roma pasal yang pertama sampai ayat yang ketiga itu ngomong tentang keberdosaan manusia. Roma pasal 3 sampai ayat yang kelima itu cerita tentang bagaimana Yesus turun ke muka bumi ini menebus dosa. Roma pasal 6 sampai pasal yang ke-9 itu bicara tentang bagaimana Tuhan mau kita hidup kudus setelah kita diselamatkan. Ya, Roma pasal yang ke-9 sampai yang ke-11 membahas tentang kedaulatan Tuhan. Bagaimana di dalam anugerah Tuhan, Tuhan itu memilih untuk membayar kita. Kita gak bisa memaksa Tuhan untuk mencintai kita. Kita juga tidak bisa memaksa Tuhan untuk tidak mencintai kita. Kenyataannya Tuhan sudah memilih untuk mencintai kita bahkan sebelum kita kenal Tuhan. Jadi itu benar-benar murni inisiatif Tuhan. Kita gak suka dicintai Tuhan pun Tuhan akan tetap mencintai kita. Itu kebenarannya. Oleh sebab itu saudara, yuk sama-sama kita responi Tuhan. Jadilah seperti perempuan berdosa ini yang tahu apa yang Yesus sudah lakukan bagi dirinya. Dan dengan demikian dia datang kepada Tuhan. Itu dengan sengaja membawa sebuah persembahan. Dan persembahan yang kudus dan berkenan adalah tubuh kita berikan kepada Tuhan.